Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mega Damayanti dengan NIM 6419158 dari kelas manajemen 643L07 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Sarana Informatika. Saya akan menjelaskan manajemen resiko. Yang pertama, manajemen resiko. Manajemen resiko adalah suatu pendekatan yang terstruktur dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman dengan pemberdayaan sumber daya. Strateginya itu bisa berupa memindahkan resiko, menghindari atau mengurangi resiko. Tujuan manajemen risiko yang pertama, mengurangi risiko yang mungkin akan muncul. Yang kedua, dapat diterima oleh masyarakat. Yang ketiga, di sisi lain pelaksanaan manajemen risiko melibatkan segala cara yang tersedia bagi manusia ataupun organisasinya. Pengertian risiko, menurut Arthur dan Richard, adalah suatu variasi dari hasil-hasil yang dapat terjadi selama periode tertentu. Menurut Soekarto, yaitu ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa. Yang terakhir, menurut Herman Darmawi, adalah probabilitas sesuatu hasil atau outcome yang berbeda dengan yang diharapkan. Apa itu ketidakpastian? Risiko timbul karena adanya ketidakpastian. Nah, kondisi yang tidak pasti terjadi karena beberapa sebab. Yang pertama, tenggang waktu antara perencanaan suatu kegiatan sampai akhir kegiatan. Yang kedua, keterbatasan informasi dan yang ketiga, keterbatasan pengetahuan atau kemampuan teknik dalam pengambilan keputusan. Klasifikasi ketidakpastian. Yang pertama ada ketidakpastian ekonomi, yaitu yang terjadi timbul karena akibat perilaku dari pelaku ekonomi. Contohnya itu perubahan sikap konsumen dan perubahan teknologi. Yang kedua, ketidakpastian karena alam, yaitu misalnya contohnya itu kayak badai, banjir, gempa, dan kebakaran. Yang ketiga, ketidakpastian karena manusia, yaitu contohnya kayak perang, pembunuhan, dan pencurian. Macam-macam risiko menurut sifatnya. Yang pertama ada risiko murni, yaitu risiko yang apabila terjadi tentu menimbulkan kerugian dan tanpa disengaja. Misalnya itu seperti kebakaran, bencana alam, dan pencurian. Yang kedua ada risiko spekulatif, yaitu risiko yang sengaja ditimbulkan oleh yang bersangkutan agar terjadi ketidakpastian dan memberikan keuntungan kepada yang melakukan. Misalnya risiko utang piutang dan perjudian. Ada resiko fundamental, yaitu resiko yang penyebabnya tidak dapat dilimpahkan kepada seseorang dan yang menderita tidak hanya satu, misalnya banjir dan angin topan. Resiko khusus adalah resiko yang bersumber pada peristiwa mandiri dan umumnya mudah diketahui penyebabnya, misalnya kapal kandas dan pesawat jatuh. Risiko dinamis adalah resiko yang timbul karena kemajuan masyarakat di bidang ekonomi, ilmu, dan teknologi. Kebalikannya, risiko statis seperti hari tua dan risiko kematian. Dapat tidaknya risiko dialihkan. Risiko yang dapat dialihkan kepada pihak lain dengan mempertanggungjawabkan suatu objek yang akan terkena risiko kepada perusahaan asuransi. Risiko yang tidak dapat dialihkan kepada pihak lain umumnya semua jenis risiko spekulatif. Menurut sumber atau penyebab timbulnya, risiko intern, yaitu risiko yang berasal dari dalam perusahaan itu sendiri, seperti kecelakaan kerja atau mismanagement. Yang kedua, risiko ekstern, yaitu risiko yang berasal dari luar perusahaan itu, seperti risiko pencurian dan persaingan. Manajemen risiko jadi adalah suatu proses mengidentifikasi, mengukur risiko, serta membentuk strategi untuk mengelola melalui sumber daya yang telah tersedia. Manajemen risiko mencakup kegiatan merencanakan, mengorganisir, menyusun, memimpin, dan mengawasi dan mengevaluasi program penanggulangan risiko. Mengapa penting mempelajari manajemen risiko? Sebagai anggota organisasi, yang pertama dapat mengetahui cara atau metode yang tepat untuk menghindari atau mengurangi besarnya kerugian sebagai akibat ketidakpastian terjadinya suatu peristiwa yang dapat merugikan. Sebagai pribadi, dapat menjadi manajer risiko yang profesional dari suatu perusahaan dan dapat lebih berhati-hati lagi dalam mengatur kehidupan pribadinya dalam kehidupan sehari-hari. Upaya penanggulangan risiko yang pertama melakukan pencegahan dan pengurangan terhadap kemungkinan terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian. Yang kedua, melakukan retensi risiko. Yang ketiga, melakukan pengendalian terhadap risiko. Dan yang keempat, mengalihkan atau memindahkan risiko kepada pihak yang lain. Sumbangan manajemen risiko yang pertama untuk perusahaan.
Yang pertama dapat menimbulkan keyakinan kepada pimpinan sehingga dapat membantu meningkatkan kemampuannya untuk menganalisis dan menyimpulkan spekulatif yang tidak dapat dihindari. Dapat mengurangi keraguan-raguan dan dalam pengambilan keputusan dan dapat mendatangkan keuntungan. Yang ketiga, akan mendapatkan kepercayaan yang lebih besar lagi dari pihak-pihak yang terkait. Yang kedua, bagi keluarga, yaitu mampu melindungi keluarga dari kerugian yang parah sebagai akibat terjadinya peristiwa yang telah merugikan. Jika keluarga yang telah terlindungi secara memadai dari risiko, misalnya kematian, kehilangan kekayaan, ia akan memusatkan perhatian dalam pengembangan karir dan investasi. Akan meringankan keluarganya dari tekanan mental dan fisik akibat adanya ketidakpastian itu sendiri. Yang ketiga, ada bagi masyarakat. Penanggulangan yang baik terhadap kemungkinan terjadinya pemogokan buruh akan menghindari masyarakat di sekitar perusahaan akibat huru-hara akibat terjadinya pemogokan itu. Yang kedua, pengelolaan limbah yang baik untuk menghindari pencemaran lingkungan akan ikut memelihara ketentraman kehidupan dalam masyarakat sekitar. Ada kerangka kerja Enterprise Risk Management atau ERM. Konsep IRM didefinisikan sebagai kompetensi risiko di dalam perusahaan atau organisasi. IRM adalah kemampuan organisasi untuk memahami dan mengendalikan tingkat risiko yang diambil dalam mengelola strategi bisnis, ditambah dengan akuntabilitas atas risiko yang telah diambil. Manfaat utama IRM adalah menambah perspektif dan fokus pada manajemen risiko di seluruh lini perusahaan. Kerangka manajemen risiko organisasi. Yang pertama ada prasarana lunak, yaitu budaya risiko, dukungan, dan manajemen. Yang kedua ada prasarana keras, yaitu teknologi informasi, prasarana fisik lainnya. Semua ini mengacu pada proses manajemen risiko organisasi, yaitu ada perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. Perencanaan adalah penetapan tujuan, misi, penetapan target, penyusunan kebijakan, dan prosedur. Yang kedua, ada pelaksanaan, yaitu kegiatan mengidentifikasi dan mengukur pengukuran risiko. Yang ketiga, ada pengendalian, yaitu melakukan evaluasi, pelaporan, dan komunikasi umpan balik. Semua ini dilakukan untuk maksimalisasi nilai perusahaan. Elemen manajemen risiko organisasi. Yang pertama ada prasarana manajemen risiko, yaitu untuk memulai pengelolaan risiko, maka perusahaan harus memiliki prasarana yang lunak dan prasarana yang keras. Yang kedua, proses manajemen risiko, yang meliputi 3 langkah tadi, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. Tantangan dalam penerapan IRM di dalam suatu perusahaan sebagai berikut. Yang pertama, kurangnya minat dari direksi, pejabat senior, dan para pejabat bisnis. Yang kedua, gagal dalam memamerkan quick wins. Yang ketiga, kurangnya sumber daya manusia, pengelolaan administrasi internal, serta data yang kualitatif. Yang keempat, pengukuran dan pelaporan risiko tidak efektif dan konsisten. Yang kelima, ada kendala dalam biaya. Solusi penerapan IRM yang pertama yaitu sumber daya manusia harus profesional dengan jumlah yang memadai. Yang kedua, melakukan pengembangan IRM dan merencanakan penerapannya. Yang ketiga, meyakinkan direksi untuk mendapatkan dukungan dengan menggunakan kreasi yang bernilai mengidentifikasikan quick win, yaitu kemenangan. Yang keempat, memelihara semangat para tim dalam menerapkan IRM dalam jangka waktu yang sangat lama. Peran audit internal dalam IRM. Yang pertama, berhubungan dengan kegiatan layanan pemastian, meliputi memberikan keyakinan terhadap desain dan efektivitas proses manajemen risiko, memberikan kepastian bahwa risiko itu telah dievaluasi dengan benar. Yang ketiga, melakukan evaluasi proses manajemen risiko. 4. Melakukan evaluasi pelaporan perihal status dari risiko-risiko dan pengendaliannya. Dan yang kelima, melakukan peninjauan risiko-risiko, termasuk efektivitas dari pengendalian dan respon terhadap risiko-risiko tersebut. Peran auditor internal yang boleh dilakukan dalam jasa konsultasi bersamaan dengan pengamanan independensi dan objektivitas yang cukup, meliputi melakukan pembentukan IRM dalam organisasi, melakukan pengembangan strategi
Manajemen risiko memberikan fasilitas identifikasi dan evaluasi risiko yang memadai, melakukan pelatihan manajemen tentang cara merespon risiko, melakukan koordinasi terhadap proses IRM, melakukan konsolidasi laporan tentang risiko, dan memelihara dan mengembangkan kerangka IRM. Peran auditor yang tidak boleh dilakukan, yang pertama itu dia mengatur risk appetite, yang kedua mengimplementasikan kegiatan manajemen risiko, yang ketiga memastikan manajemen risiko, yang keempat menetapkan keputusan terhadap hasil risiko, yang kelima akuntabilitas untuk manajemen risiko. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.